welcome back to my channel. Selamat datang buat kalian baru bergabung. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Di video kali ini aku mau sharing sekaligus bagiin beberapa tips buat kalian yang mau menikah. Buat kalian yang lagi mempersiapkan wedding atau sudah ada rencana untuk ke jenjang lebih serius, semoga perjalanan kalian dimudahkan hingga hari H. For your information, aku tunangan tuh di tahun 2022, akad nikah di 2023, dan resepsi tahun 2024. Jadi kurang lebih di 3 tahun yang berbeda ini, aku sedikit banyak tahu tentang dunia perweddingan. Untuk event-event yang aku laksanakan di ketiga tahun ini, itu dilaksanakan di rumah. Perlu kalian tahu, price list tiap tahun itu selalu naik. Biasanya naik mulai dari 500.000, 1 juta, 1,5 juta, tergantung vendornya ya. Tapi biasanya rata-rata itu naik 500 sampai 1 juta untuk daerah Mojokerto dan sekitarnya. Pertama-tama, apa sih yang aku persiapkan untuk mencari vendor terbaik, mantep di harganya, mantep di kualitasnya? Pertama, aku follow semua vendor yang sekiranya masuk di selera aku. Kemarin aku bikin Instagram khusus untuk persiapan wedding, jadi biar nggak kecampur sama Instagram pribadi aku. Mayoritas pemasaran mereka itu kan di Instagram, meskipun ada juga yang di Facebook, tapi menurut aku lebih lengkap dan lebih gampang nyarinya itu yang di Instagram. Nah, aku sendiri tinggal di Kabupaten Mojokerto. Aku maksimalkan banget untuk nyari vendor terbaik di kota aku. Kenapa harus dimaksimalkan banget pakai vendor yang ada di kota kalian? Karena ini nanti akan berpengaruh ke budgeting vendor-vendor tersebut. Ketika kalian milih vendor yang dari luar kota, otomatis bakal ada biaya transportasi dan charge transportnya juga murah. Keuntungan lain ketika kalian udah follow banyak vendor-vendor tersebut, kalian bakal mulai tahu istilah-istilah yang dipakai di dunia perweddingan. Dengan begitu kalian bisa memahami apa sih yang kalian pengen. Misalkan aku pengen akad pakai figur Sunda atau adat Jawa. Langkah kedua, ketika kalian sudah dapatkan vendor yang sekiranya masuk ke selera kalian, kalian coba tanyakan price list pada mereka. Tanya price list ini juga ada mannernya, tidak hanya untuk kesopanan, tapi juga agar chat kalian itu cepat dibalas. Jadi caranya begini, kalian salam dahulu, perkenalkan nama kalian, tanyakan apakah bisa minta price list untuk acara apa, misalkan wedding, acara wedding atau tunangan, misalkan di bulan sekian, tahun sekian. Contohnya, Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Ilmi dari mana? Dari kota Mojokerto. Ini menanyakan price list untuk acara wedding bulan Oktober 2024 misalkan. Jadi ketika mereka balas, mereka sudah tahu, oh kamu mau nanya price list wedding untuk acara di bulan sekian, tahun sekian. Lebih bagus lagi kalau misalkan kalian cantumkan tanggal yang sudah ditentukan. Jadi mereka ngasih price list itu udah lihat jadwal, mereka jadwalnya kosong atau enggak. Setelah ngomong panjang lebar ternyata full book. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, ketika kalian sudah dapat price list dari beberapa vendor, kalian kumpulkan mana yang sekiranya masuk di budget dan selera kalian. Nah, yang ketiga, ini hal yang aku lakukan untuk nyari lebih banyak vendor dan juga dapat promo. Di vendor-vendor perweddingan itu ada yang namanya wedding fair. Nah, untuk wedding fair ini biasanya hampir selalu ada di setiap kota dan setiap tahun. Biasanya diadakan itu di mall ya. Untuk wedding fair sendiri biasanya paling enggak itu selalu ada 1 tahun sekali. Nah, waktunya itu kapan sih? Biasanya di tahun baru ya, antara akhir bulan Januari sampai awal Februari. Di pertengahan tahun biasanya ada, di sekitar bulan Juni-Juli itu ada, dan di akhir tahun juga biasanya ada. Di Mojokerto sendiri itu diadakan 2 kali yang aku tahu. Jadi di bulan Januari ada, di bulan Juli atau Agustus gitu juga ada. Jadi aku ke wedding fair kemarin itu bulan Januari ya, Januari tahun lalu. Aku dapetin segini banyak brosur yang aku kumpulkan dari event wedding fair di Sunrise Mall Mojokerto. Nih, segitu banyak. Jadi nggak apa-apa banget kalian ambil-ambil aja semua brosur yang kalian dapat. Kalau ke pameran kalian wajib bawa poin untuk nyatet atau nanya langsung ke vendornya. Ini kayak aku kemarin ada yang aku coret-coret sini di brosurnya. Kalian bisa tanyakan, misalkan kalau nggak include ini nanti berapa Kak, kalau misalkan transport ke sini berapa, jadi lebih cepet gitu loh nanyanya. Nah, datengin pameran wedding fair ini tuh juga ngebuka wawasan aku juga. Ternyata ada loh vendor-vendor yang belum aku tahu sebelumnya. Katanya kebanyakan yang bundling itu lebih irit ya, tapi kalau aku sendiri
kurang prefer sih. Pengalaman aku sendiri pernah ambil bundling juga waktu tunangan, kayak kurang koordinasi gitu loh antara aku dan vendor lainnya. Aku hanya konsul ke satu vendor aja tanpa konsul apa yang aku pengen ke vendor-vendor yang lain juga. Mungkin itu juga salah aku. Kadang bundling itu ada satu vendor aja yang kita suka, yang lainnya nggak suka. Nah kayak gitu kan malah kurang serk ya. Ada berbagai macam vendor, mulai dari persewaan wedding gown. Ini ada dari Kinanti Atelier. Aku akan sebutin satu-satu ya. Ini contohnya aja. Ini juga ada bundling dekorasi sama catering. Ada juga yang bundling sama venue-nya. Ini ada juga yang aku kumpulin dari tahun 2022 loh guys. Jadi aku sempat iseng-iseng gitu ambil brosurnya. Nah biasanya kayak gini tuh ada sendiri price list khusus untuk ada wedding gedung, ada wedding rumah ya. Jadi harga wedding di rumah sama wedding di gedung tuh beda. Nggak ngomongin masalah sewa gedungnya ya, tapi kayak untuk makeupnya aja tuh beda. Nah ini yang menarik. Ada juga stand untuk medical check up sebelum nikah. Jadi buat kalian yang pengen untuk medical check up sebelum nikah, mulai dari 400.000 aja ya, sampai untuk paket lengkapnya ini ada 1.800.000. Ada rekam jantung, terus periksa gigi, periksa urin, kolesterol, lemak. Nah terus ada juga stand dokumentasi. Tapi usahakan tanya setiap vendor tuh ada transportnya enggak. Takutnya misalkan kalau di kota yang sama itu kena transport. Kemarin aku tuh nanya-nanya kan untuk transport daerah sekitar Mojokerto. Jadi daerah Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Itu rata-rata kalau misalkan daerah Sidoarjo, Surabaya, transport ke Mojokerto itu kisaran 500.000. Wow. Kalau Gresik ke Mojokerto itu kisaran 700 sampai 800.000. Wow. Tapi ada satu yang membagongkan nih, dari salah satu MUA di Malang, paket makeup mereka yang termurah itu di harga 7 jutaan. Tapi ketika aku tanya harga transportnya berapa dari Malang ke Mojokerto, itu bikin aku tercengang banget. Karena dia bilang apa? Transportnya 3 juta, setengah harga makeupnya. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu, jangan lupa untuk ditanyakan berapa transport ke rumah kalian ya. Tanya juga jam kerjanya. Tapi biasanya sudah ada sih jam kerjanya kalau misalkan untuk dokumentasi berapa jam, 7 atau 8 jam. Terus ini kan juga ada includes-nya apa aja. Biasanya kalau di pameran kayak gini mereka itu ada banyak free-nya. Tuh ada free wedding, ada free ini itu. Terus juga ada stand untuk mahar. Mahar dan seserahan buat kalian yang bingung, itu juga ada nanti yang buka stand di pameran. Oh iya, aku mau kasih tahu buat kalian yang nggak punya banyak waktu untuk mempersiapkan pernikahan, itu kalian bisa pakai kayak ini lah, wedding organizer atau event organizer. Dan untuk kisaran harga WO itu bermacam-macam, tergantung acara kalian. Kalau misalkan kalian akad doang bisa, mau akad plus resepsi bisa, mau resepsi aja juga bisa. Jadi mereka beda-beda ya prosesnya untuk acara-acara yang kalian butuhkan. Dan mereka biasanya handling mulai sebelum nikah ya. Mereka yang akan konsul dengan vendor-vendor pilihan kalian, cateringnya mereka yang akan urusin, atau kalian juga akan ditemani fitting. Nah keuntungan lainnya kalau misalnya kalian datang ke pameran juga, kalian bisa tahu nih vendor tuh nggak bodoh, nggak cuma ada Instagramnya doang. Tapi bukan berarti yang nggak ikut pameran itu fake semua ya, nggak dong. Karena ikut pameran itu mereka juga ngeluarin banyak duit juga, bikin boothnya untuk mempersiapkan modelnya, dan mereka biasanya juga ngadain fashion show. Nah tips lain kalau misalnya kalian mau lebih hemat atau mau dapetin harga promo, pantengin terus di hari-hari spesial. Misalkan di momen-momen bulan puasa, hampir nggak ada yang menikah di bulan Ramadan ya. Ada sih, paling 1-2 doang. Nah di momen itulah biasanya vendor-vendor itu banyak ngadain promo. Terus event lain misalkan di akhir tahun itu udah pasti banyak banget yang bikin promo, karena tiap tahun mereka kan selalu ada ganti price list ya. Tips selanjutnya, jangan pernah malu untuk tanya ke keluarga maupun teman kalian yang sudah menikah tentang review dari vendor-vendor yang telah mereka pakai. Kak, kemarin vendor ini gimana reviewnya, berapa harganya, dan lain sebagainya. Karena yang kita hadapi saat ini adalah vendor-vendor yang menyediakan jasa. Apa yang mereka tampilkan di Instagram tidak bisa kita lihat gimana review jasa mereka saat acara itu dilaksanakan. Jadi yang bisa kita lihat secara visual itu hanya bentuk desain, hasil makeup dan sebagainya. Tapi untuk komplimennya atau jasa mereka
service mereka kayak gimana. Itu kan tidak bisa kita lihat hanya dari Instagram aja, perlu review dari orang-orang yang sudah memakai jasa mereka. Maka dari itu ini perlu kewaspadaan banget, perlu hati-hati untuk teman-teman. Jangan sampai untuk hari bahagia kalian malah rusak karena tertipu oleh vendor-vendor yang tidak bertanggung jawab. Itu aja sih, hati-hati dalam memilih vendor. Nah, itu tadi sekian info dari aku. Berikut tips-tipsnya. Kalau misalkan kalian pengen rincian yang lebih lengkap, berapa harga paket yang aku ambil, apa aja vendor yang aku pakai, dan harganya untuk daerah Mojokerto dan sekitarnya ini, nanti aku bikin video yang berbeda untuk bahas selengkapnya. Dan yang paling penting untuk persiapan nikah, jangan lupa persiapkan fisik dan mental agar di hari H kalian bisa tetap fit. So, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys on my next video. Bye bye.